Paling parah untuk dilakukan perbaikan itu adalah yang berbeda dengan piston yang macet. Ini patah belum berhenti, yang 3 masih muter. Nah, akhirnya apa? Ini nyabet blok. Berapa lama waktunya ketika terjadi water hammer sampai dengan mesin jebol? Itu biasanya berbet dulu ya. Cuman kan nggak semua orang peka. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Sobat Apedia, nggak bosan-bosannya terus pantau video-video terbaru dari AHA Apedia yang terus berbagi pengetahuan, pengalaman. Nah, Sobat Apedia, kemarin kita udah ngebahas tentang mobil yang macet. Nah, tapi pertanyaannya muncul lagi nih yang baru. Apa saja jenis-jenis kemacetan di mesin, ya? Apa penyebabnya? Dari mana asal kemacetan itu di mesin? Nah, langsung saja kita tanya Mas Hari dan langsung didampingi oleh mekanik andalan dan yang setia sama Mas Hardi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Kenapa dan dia setia sama saya, Pak? Kenapa? Karena saya yang menjodohkan dia dengan istrinya, Pak. Pak Jomblang. Baik, Mas Nova dan Mas Hardi. Nih, Mas Nova dan Mas Hardi, ini tadi kita lanjutkan konten yang sebelumnya. Ya. Kan kemacetan itu tadi disebabkan oleh yang di sini nih. Ya, betul, Pak. Ada lagi nggak kemacetan-kemacetan yang disebabkan oleh yang di daerah mesin? Ada, Pak. Jadi macet itu dari ini water hammer. Water hammer. Water hammer itu disebabkan karena air palu. Loh, air palu Sulawesi itu. Palu. Nah, karena air, Pak. Jadi air itu dia masuk ke dalam ruang bakar. Itu jadi kita bisa simpulkan di keterangan di awal ini, narasi kita adalah macetnya itu bisa dari crankshaft, kehabisan oli, atau ya kehabisan oli atau oli buntu, pelumasan buntu, sehingga di area crankshaft ini menjadi macet, atau di kepala pistonnya. Nah, ini kita balik, Pak, sekarang, Pak. Ini coba kita lepas dulu aja crankshaftnya. Kepala pistonnya. Buat dia. Nah, sini, Pak. Nah, ketika kepala piston ini dia mengalami water hammer, itu berarti ada air masuk di dalam piston sini, Pak. Nah, ini. Nah, air itu masuk. Ini kan di sini kan ada air itu masuk bisa dari luar, bisa dari dalam mesin. Masuk itu harusnya dari luar ya, Bro. Iya. Ya, masuk itu bisa dari luar mesin atau bisa dari area sekeliling mesin di dalam mesin. Nah, kalau dari luar itu biasanya nerjang banjir. Nah, jadi ketika seseorang itu berusaha untuk melewati banjir, ternyata banjir itu merendam batas mesin. Jadi mesin itu posisinya misalnya 1 meter, airnya 1,5 meter. Kelelep. Akhirnya kelelep toh kehisap dari ini manifold. Akhirnya masuk ke dalam sistem ini pembakaran, masuk dalam ruang bakar, akhirnya menjadi macet. Karena apa? Dia tidak mampu membakar, sehingga tidak terjadi pembakaran, dan di sisi yang lain pelumasan di sistem sini terganggu oleh air. Akhirnya menjadi macet, kayak gitu. Nah, kalau udah macet berarti nggak bisa berputar, Pak, crankshaftnya. Kalau crankshaft nggak bisa berputar, mati mesinnya, kayak gitu. Itu beruntung kalau misalnya seketika mati, crankshaftnya berhenti. Yang nggak beruntung adalah ketika ini kan ada 4 piston, Pak. Tiap-tiap piston itu kan melakukan pembakaran dari urutan 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Terus gitu ya. Nah, kalau air itu hanya ada di nomor yang biasanya terjadi itu adalah di 2 atau 3. Nah, itu yang bahaya. Karena apa? Ketika ini tadi macet, crankshaft masih muter, Pak. Nah, kalau crankshaft masih muter, berarti ada 3 piston lainnya yang masih sehat. Sementara 1 dia mulai kemasukan air. Akhirnya berbet, akhirnya nggak ketahuan toh, lebih dulu nguncinya. Lebih dulu ngancingnya. Ketika dia ini di sini ngancing, sementara crankshaft di bawah masih muter, yang patah ini shred. Nah, stang piston patah, shred. Ini patah belum berhenti, yang 3 masih muter. Nah, akhirnya apa? Ini nyabet blok.
Ketika nyabet blok ini menjadi pecah bloknya. Akhirnya ketika pecah bloknya oli keluar. Akhirnya yang kena bukan hanya atas, bawah juga kena. Karena sistem pelumasannya menjadi habis. Kayak gitu. Karena mesinnya jebol. Seperti itu, Pak. Nah, kita dari dua kesimpulan itu yang paling parah untuk dilakukan perbaikan itu adalah yang water hammer. Gitu, Pak. Di mana, Mas? Dijelaskan, boleh? Ya. Kenapa jadi lebih parah yang water hammer daripada yang kehabisan oli tadi? Jadi kalau untuk kehabisan oli, umumnya yang macet di crankshaft sini, Pak. Oke. Crankshaft sini, ini macet, kemudian dia stop karena posisi ngejam. Salah satunya macet, yang tiga udah bener-bener, karena kan ini crankshaft ya. Ketika satu macet, tiga ini udah nggak bisa lagi ngongkek. Betul. Berbeda dengan piston yang macet. Nah, kalau piston yang macet, ini ada potensi crankshaftnya, stang pistonnya, connecting rodnya ini menjadi patah. Kalau patah, sementara crankshaftnya masih muter 134, 134, 134, ketika duanya udah stop macet, maka yang terjadi ini patahnya ini masih nyabet, karena crankshaftnya masih muter. Baik. Nah, ketika crankshaftnya masih muter, sementara ini dia patah, maka nyabet di sini menjadi jebol, Pak. Biasanya di sini nih, area-area yang titik-titik yang mengalami sabetan dari stang piston. Nah, kalau di sini dia jebol, pecah, maka olinya keluar. Nah, kalau olinya keluar, ini bukan hanya atas yang ini ya, bukan hanya atas yang macet ya, bawah sini bisa terkena imbasnya karena pelumasannya kurang. Kayak gitu. Tentunya kalau udah kayak gitu, itu tenaga pasti loyo, semakin berat, akhirnya macet. Kayak gitu, Pak. Kalau dia water hammer, ini posisi piston macet, tidak bisa digerakkan? Enggak. Water hammer itu air masuk ke dalam sistem ini pembakaran. Akhirnya apa? Di sistem pembakaran itu tadinya ada api dan juga bahan bakar yang dibakar. Kemudian di sisi yang lain di area bawah ring piston itu ada pelumasan. Betul. Ketika air debitnya ini semakin banyak, pengapian mati, atas itu udah nggak mampu membakar toh, akhirnya di sini kan penuh air, Pak. Karena dia naik turun. Di area sini, ini kan pistonnya ada celah, Pak. Betul. Nah, pistonnya ada celah. Air ini masuk melalui celah piston sini. Akhirnya di area sini pelumasannya menjadi jelek. Karena terkontaminasi sama air. Pelumasannya jelek, sementara dia masih tetap gerak. Yang terjadi apa? Macet. Nah, kalau udah ininya macet, ini di sini udah menggenang air, di sini macet, di bawah masih muter. Nah, kalau di bawah masih muter, ya biasanya ini yang paling rentan patah. Nah, kayak gitu. Itu awal mulanya dia patah, Pak. Macet, patah, kemudian masih muter juga, nyabet blok sini. Dan itu kita bicara untuk 5 RPM saja, 5 kali putaran saja sudah cukup untuk membolongi, Pak. Sementara 1 menit itu kan kalau mobil lagi jalan ya, itu pasti lebih dari 1000. 1000 lebih. Nah, lebih dari 1000 RPM. Bayangin 1 menit 1000 RPM. 1000 dibagi 60. Nah, 1000 bagi 60 berapa? Ya 1000 bagi 100 saja itu udah 10. 1 detik 10 putaran, Pak. 1 detik 10 putaran itu udah berapa kali nyundul. Nah, ini kayak gitu. Jadi kalau bicara berapa lama waktunya ketika terjadi water hammer sampai dengan mesin jebol, ya jawabannya bisa kurang dari 1 menit. Gitu, Pak. Kalau misalnya tidak beruntung, kalau beruntung ya biasanya mati dulu mesinnya. Karena semakin seret ininya, semakin seret putaran. Itu maka dia akan semakin membebani mesin, akhirnya mesin menjadi mati duluan sebelum terjadi patahan. Apa gejalanya, Mas? Sebelum mati itu seperti apa sih gejala yang Mas sebutkan tadi itu? Ya, sebelum mati itu adalah dia ini, Pak, berat dulu tarikannya. Kalau berat itu apa yang terasa sebagai pengemudi? Gas menjadi kosong. Biasanya gas kosong. Gas kosong? Gas kosong. Itu kalau berat. Paling enggak kalau misalnya gas enggak kosong itu tarikan ya benar-benar berat. RPM nanti lama-lama dia akan menurun. Sementara di gas semakin kencang dia RPM harusnya kan naik. Ini enggak, dia semakin menurun. Akhirnya kalau misalnya masih dipaksa juga, nah itu bahaya. Mendingan kalau RPM nurun, wis pinggirin mobil aja. Kalau udah mesin atau mobil minggir, mesinnya itu udah memang benar-benar nggak mampu, dia akan mati dengan sendirinya. Tapi kalau digas, wah itu yang bahaya. Kayak gitu. Jadi kalau tarikan berat, ya wis lah, ngalahin minggirin mobil daripada kita nambah gas kecepatan. Oke. Baik, indikator pasti hidup tuh.
Indikator kadang hidup kadang enggak. Yang hidup tuh misalnya ketika dia RPM semakin turun RPM itu kan sirkulasi olinya semakin ini Pak, semakin kecil. Nah itu ada potensi indikator olinya nyala. Kalau yang macet bawah. Oke. Nah, kalau yang macet atas kayak water hammer itu rata-rata diawali dengan temperatur tinggi dulu. Ya tergantung sih water hammernya karena eksternal apa internal. Internal ya. Nah, kalau eksternal ya nggak ketahuan karena dia kan air masuk dengan cepat. Nah, tapi kalau internal dia akan ketahuan dengan overheat dulu. Oke. Nah, kalau overheat kan udah ketahuan tuh. Jelas Ya. ada apa? Ada indikator yang Indikator nyala atau dia punya temperatur dia naik sehingga dia terjadi kelengkungan di sini airnya dari dalam ini, Pak. Baik. Water jacket ini. Nah, kalau yang dari faktor eksternal, air kan masuk Ya, gitu. ya. Nah, pada saat masuk itu apakah langsung dia kena water hammer dan patah? Biasanya tarikan berat dulu. Oh. Tarikan semakin berat gitu, baru itu langsung cekik. Tapi ya sebaiknya sebelum menerjang itu kan udah kita lihat Pak, air itu kalau udah sampai grill nih, grill ya, ini grill nih ya, mana grill Pak? Nah itu, nah ini airnya sampai grill ini, di grill itu kan ada corong tempat masuknya udara. Betul. Nah itu kalau tempat masuknya udara berarti udara itu masuk ke mesin. Kalau udara masuk ke mesin ada air, nah itu pasti kesedot ke sana ke arah mesin itu. Nah, kalau kita nabrak banjir, itu perkiraan udah lebih dari kap mesin, wes jangan ditabrak, Pak. Atau mungkin segini, Pak, banjirnya. Ya. Ada truk lewat. Yes. Betul. Terjadi ombak. Wah, itu yang nggak beruntung. Jadi ada impact dari pengendara lain. Mas, maksudnya dari tadi kalau dia faktor eksternal, itu air yang masuk itu versi banyak baru terjadi water hammer atau hanya sedikit? Ya, sebenarnya untuk bisa ini ya mungkin ya sekitar 1 gelas aja udah bisa cukup untuk water hammer. 1 gelas saja? Oh iya, cukup di sini menutupi ini aja Mas ya? Iya. Kayak gitu. Oh, tapi dia, ini musim hujan nih, di atas kan hujan nih. Iya, 1 gelas ditambah dengan RPM yang berputar. Misalnya dia nabraknya 2000 RPM ya bisa dibagikan tadi misalnya 1000 RPM saja dalam 1 detik, ya toh itu bisa lebih dari 10 toh. Jadi kalau ada orang yang nabrak air banjir, ya itu rusaknya tadi itu gara-gara macet, gara-gara apa namanya? Gara-gara water hammer. Atau memang gara-gara pengapian terganggu gara-gara air tadi? Iya, dua-duanya Pak. Dua-duanya. Pasti kan pengapian terganggu dan juga airnya debitnya banyak. Kalau sudah seperti itu pasti patah stangnya atau belum tentu. Oh, belum tentu. Yang beruntung itu adalah ketika nabrak air, air masuk, mesin mati. Beruntung. Kalau yang nggak beruntung, misalnya dia masuk kondisinya beberapa kapiok gitu, cuman sampai nomor beberapa nih, antara 1342 ini tadi. Nah, dia ketika dia masuk gitu, sementara yang lainnya masih melakukan pengapian, proses pembakarannya masih sempurna, itu yang nggak beruntung. Nah, itu nanti akan bisa mematahkan stang piston. Nah, makanya kalau banjir pelan, Pak. Jadi kalau misalnya knalpot ada air pun, selama di exhaustnya knalpot itu dia tidak tergenang air masuk ke dalam mesin, itu masih aman. Karena kan di sambungan knalpot itu kan ada celah. Ya kalau misalnya mau kenceng RPM 700 saja sih sebenarnya itu udah bisa membuang air ya. Oh, tidak bisa masuk air ya berarti? Ada perlawanan. Biarpun cuma 700? Ya, 700-an. Kalau mau dicoba bisa, Pak. Nyari tempat banjir. Kayak gitu. Baik, Sobat Topedia. Nah, ini udah jelas ya. Kita diberitahu oleh Mas Hardi ada 2 faktor penyebab mesin macet ya. Ya. Ada yang karena oli, ada yang gara-gara air. Betul. Air pun juga ada beberapa faktor, bisa dari luar, bisa dari dalam. Yang paling mahal, yang paling menyakitkan adalah dari dalam. Kita kan nggak tahu kondisinya, misalnya dia overheat berlebihan, terus si pemilik kendaraan ini nggak tahu bahwasanya terjadi overheat, terus terjadi kelengkungan. Nah, kalau terjadi kelengkungan, tahu-tahu airnya nyebrang masuk, ya pasti sih kalau kayak gitu biasanya berbet dulu ya. Cuman kan nggak semua orang peka. Berbet itu kan jadi tarikan berat. Nah, kalau tarikan berat masih dibejek juga, semakin dibejek semakin besar potensinya buat water hammer ngancing. Biarpun airnya sedikit. Ya tapi kan tetap banyak Pak nanti lama-lama. Ya meskipun saya sendiri belum pernah mengalami yang namanya overheat, kemudian dia sampai menjadi water hammer tuh belum. Kebanyakan sebelum dia water hammer itu piston udah ngunci duluan. Karena apa? Karena
ketika dia panas, Pak. Ya. Nah, ketika dia panas ini dia kan air ini misalnya dia terjadi kekurangan air kayak dulu saya pernah ngalami kijang gitu, Pak. Betul. Itu kan tarikan berat. Ya. Tarikan berat itu saya udah pasti nggak mau maksa, saya mending minggirin kendaraan. Ketika dia dipinggirin dia udah mati duluan. Karena apa? Karena RPM-nya semakin rendah. Tapi kalau misalnya kita paksa RPM tinggi pun, nanti dia besar, kemungkinan ngancingnya ini besar, Pak. Kayak gitu. Jadi ya sebaiknya ketika tarikan udah semakin berat, itu pasti timbul ngelitik. Kalau udah timbul ngelitik, wes pinggirin kendaraan itu. Kalau beruntung ya, itu mesin pasti akan mati dengan sendirinya. Jadi Sebelum kalau- terjadi patah stang. Jadi kalau ada muncul indikator suhu naik, Ya, mesin ngelitik, mesin litik Dah. udah pinggirkan kendaraan. Nah, itu jangan dipaksa dengan dipaksa, ya. RPM tinggi. Karena nanti khawatirnya itu tadi air keburu nyebrang ke dalam lubang ini ya. Karena kan overheat itu kan banyak faktornya. Bisa kekurangan air, bisa air nggak sirkulasi. Oh iya. Iya toh? Betul. Misalnya termostatnya nggak buka, ya, buka. radiatornya buntu. Itu kalau misalnya beruntung ya pecah upper tanknya. Ya. Itu masih beruntung orang Jawa itu pokoknya ada untungnya. Semua beruntung. Ada pecah selang. Kalau misalnya radiatornya nggak pecah, selangnya nggak pecah, yang kalah silinder headnya. Kalau silinder headnya kalah, airnya nyebrang ke ini, Ke ruang, ruang bakar. Makanya sekarang radiator itu kan didesain upper tanknya plastik kebanyakan, supaya yang kalah radiatornya. Kayak gitu. Nanti kalah radiatornya, airnya keluar ke sana, mesinnya ini macetnya bukan karena air masuk ke dalam ruang bakar, tapi karena pistonnya yang membesar, silindernya menciut. Karena kan pemuaian silinder itu kan ke dalam, Pak. Ini silinder ini, Ya. dia memuainya ke dalam. Di dalam. Sementara piston ini memuainya keluar. Jadi ketika dia pecah di radiatornya, di sini terjadi kekosongan air, akhirnya macetnya dari sini. Nah, kalau udah macet dari sini biasanya sih mesin akan mati dengan sendiri. Sebelum sampai stangnya patah. Stang patah. Nah, beda kalau air yang masuk. Kalau air yang masuk itu stangnya duluan yang patah. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami yang namanya water hammer, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin dari teman-teman ada trik khusus supaya tidak water hammer. Siap. Gitu, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ini sudah sebentar lagi maghrib ya. Oh iya. Ya, jadi kita selesaikan dulu aja soal hari ini. Kita Soal hari. lanjutkan video yang akan datang. Iya Mas Nova ya? Dengan artis Mas Nova. Artis Mas Nova. Ya, terima kasih. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.